Terpujilah Guru Agung kami Sakyamuni Buddha. 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 Selamat siang teman-teman sedharma yang berbahagia. Sungguh beruntung kita beragama Buddha. Sayang sekali keberuntungan kita beragama Buddha itu belum banyak orang menikmatinya. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan beruntung kita beragama Buddha? Karena jelas Buddha melihat, Buddha mencapai kesempurnaannya, tahu bahwa hidup di dunia ini semua orang, ingat, orang ada jiwa kebudahannya, ada bibit kebudahannya. Sayang sekali tidak semua bibit kebudahan yang ada dalam jiwa manusia itu diberikan kesempatan tumbuh oleh orangnya sendiri. Diceritakan di dalam ayat kitab suci Saddharma Uddalika Sutra, sesungguhnya setiap manusia ada jiwa kemudahan. Sesungguhnya semua manusia ada mustika di dalam hatinya, di dalam hatinya. Tapi pemilik mustika itu mengabaikan, melupakannya, sehingga bibit yang ada tersebut tidak punya kesempatan tumbuh, terpendam oleh bawaan rintangan batin dari perbuatan orang itu sendiri, yang kita sebut rintangan batin karmanya. Sampai dalam ayat Lian Sicang, ujian untuk hidup di tanah suci surga Sukawati, ayat Lian Sicang, setiap siswa Buddha itu punya tekad Huyen Li Sen Ai. Diingatkan oleh para guru-guru besar, semoga semua orang yang ingin hidupnya gembira dan bahagia bisa keluar dari debu-debu rintangan batinnya sendiri. Itulah yang suruh katakan penjara di dalam hatinya. Kenapa dikatakan begitu? Jawabannya sederhana sekali. Sesungguhnya orang hidup di dunia ini untuk gembira dan bahagia. Tapi berapa banyak orang yang betul-betul bisa gembira dan bisa bahagia? Apalagi kita beruntung beragama Buddha.
Yang mana agama kita itu memberitahukan manusia harus bertau, manusia harus berjuang agar dirinya mampu keluar dari penjara hatinya, dari penderitaan. Sehingga ajaran Buddha tahapan pertama kita diajarin pandangan benar, cencia. Pandangan kita tahu berarti arah tujuan hidup kita itu sudah ada. Pandangan kita hidup ini untuk apa? Sudah ada. Tapi mesti yang benar. Apa kata-kata benar itu? Itu perlu dibedah oleh Anda sendiri secara pasti. Tapi sesungguhnya yang dinamakan benar, orang hidup itu gembira. Kenapa? Karena dia bisa menaklukkan penderitaannya. Sementara orang terkalah oleh kondisi yang dihadapi, bisanya cuma mengeluh dan lebih lucu mengharapkan orang lain. Mana bisa hidup kita ini terwakil oleh orang lain? Gak bisa. Karena Buddha jelas sudah kasih tahu siapa makan, siapa kenyang, siapa berbuat, siapa dapat. Sebab itulah agama kita melampaui ilmu pengetahuan. Agama kita itu meliputi keyakinan, pengetahuan, dan itu terwujud di dalam budaya kita. Maksudnya apa? Maksudnya jelas sekali. Siswa Buddha itu harus bisa keluar dari kesusahan hatinya, keluar dari penjara hatinya. Harus mampu. Sementara orang banyak yang lucu-lucu. Dia gembira kalau dapat laki katanya. Dia gembira kalau lakinya tersenyum. Dia gembira kalau dapat anak. Semua kegembiraannya itu diletakkan di tempat yang tidak benar. Kenapa dikatakan tidak benar? Karena itu semua bisa berubah. Karena semua punya laki-laki itu nggak ada jaminannya dia mati belakangan. Nggak ada jaminannya. Laki kita tuh matinya belakangan, kita duluan mati. Yang bisa memberikan jaminan itu adalah hoki kita sendiri. Yang bisa memberi jaminan itu adalah diri kita sendiri. Tapi kita nggak bisa bedah masalah kita sendiri. Sampai terjadi berputar-putar, tumimba lahir terus, nggak ada habis-habisnya di dunia ini. Bagaikan siang, ketemu malam lagi, ketemu pagi lagi, ketemu siang lagi. Dan sudah pasti namanya manusia, kita punya keperluan, kita punya kebutuhan. Sekarang bagaimana kita mampu menciptakan? Aku bisa. Itulah nilai arti kita belajar agama Buddha. Untuk kita punya pandangan hidup benar. Karena pandangan hidup kita benar, kita bisa keluar dari penjara hati kita. Kita bisa keluar dari penyekat-penyekat keterbatasan kemampuan kita. Bahkan ayat mengatakan apa? Asu, tali, asu,
Gagah. Beranilah. Ngapain gagah beraninya? Kamu berjuang melakukan karma-karma baik. Karena yang bisa menolong kita cuma karma baik. Sekarang mulai orang bingung. Biaya hidup katanya bertambah. Apa-apa mahal. Itu mahal buat kamu yang tidak mampu. Kalau yang mampu, nanti gak apa-apa. Di luar kita ini sekarang, untuk ajaran agama kita hebat, kita diajarin kayak itu 3 kali. Ada link satu di luar kita yang besar, disebut link dunia. Di Laut Merah terjadi perang, Israel perang, Rusia juga perang, sehingga sandang pangan. Apalagi kita berada di dalam negara Indonesia yang semuanya boleh dikatakan 75% plus impor. Begitu dolarnya bergerak, rupiah kita mengecil. Tapi ini bukan cuma rupiah aja. Hampir seluruh dunia dikerangkeng oleh US dollar. Banyak orang bingung, US itu utangnya banyak. Kenapa dia nggak bangkrut? Ya karena dia memang yang nyetak US dollar. Kalau kita terkerangkeng dengan kebutuhan US dollar, sehingga di sisi dunia yang lain sudah tahu hal itu. Katakanlah grupnya BRICS, contoh Rusia, India, Afrika Selatan, bahkan sekarang bergabung lagi Arab Saudi. Mereka sudah tahu sekarang, nggak mau dipermainkan oleh Amerika. Tapi apa daya, Amerika menggunakan 5 poin. Itu yang disebut 5.0. Dia pakai senjata, dia jualan senjata. Di mana-mana orang disuruh perang, dia menggunakan US dollar, memberikan tekanan pressure sampai muncul transaksi keuangan mesti melalui switch. Dia gunakan berita, disebarluaskan hoax-hoax. Dia menguasai berita CNN, Bloomberg. Dia kuasai permainan saham, permainan uang. Bahkan yang lebih mengerikan, dia mainkan CIA. Mata-matanya itu yang dibayar dengan US dollar yang dicetak tanpa sen. Berapa banyak di dunia ini orang menjual dirinya hanya karena uang, sehingga nilai dirinya terkerangkeng, terbelenggu di dalam kebodohan. Mampukah kita keluar dari dunia demikian? Jawabannya harus mampu. Karena yang disebut hidup bahagia itu mulai dari gembira. Sayang,
Gembira perlu modal, perlu mampu. Mampukah kita keluar terobosan dari belenggu-belenggu kebiasaan yang bodoh itu? Bila tidak mampu, hilanglah diri kita dalam pandangan benar. Sayang, ajaran Buddha begitu luar biasa. Yang mana ajaran Buddha itu menjadi prinsip dasar aturan main di dalam dunia. Yang Buddha katakan, oh begitu. Apa yang Buddha katakan, oh begitu. Oh semuanya itu berubah. Anicca. Berubahnya itu bisa baik, bisa tidak baik, tergantung siapa kamu. Sebab itulah diri kita harus bikin menjadi kekuatan wajra. Kuat hati kita. Itulah umat Buddha harus mampu keluar dari debu-debu hambatan dalam hati. Untuk itulah kita mesti punya pandangan benar. Apa yang menyebabkan aku menderita? Apa yang menyebabkan aku bahagia? Dan ini mesti ngerti dengan jelas. Sebab itulah ajaran Buddha melampaui agama, melampaui ilmu pengetahuan. Karena ajaran agama Buddha itu ajaran orang hidup. Bahasa kerennya bilang bebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan. Masalahnya, Nina, kamu mampu gak? Jawabannya, harus mampu. Untuk mampu itulah kita harus keluar dari kerangkeng kurungan hati kita sendiri. Itulah langkah pertama yang harus kita bisa wujudkan dalam pandangan benar. Ingat yang namanya benar itu bukan ukuran orang lain, harus ukuran diri kita sendiri. Pandangan benar harus ukuran diri kita sendiri. Jangan sampai Anda kemudian hari mengatakan, kalau aku tahu aku gak mau kawin, makin kawin aku makin susah. Kita umat Buddha tidak menolak untuk menikah kalau memang jodohnya ada. Kalau worth it, katanya pantas kita kawin sama dia. Kalau gak pantas gimana? See goodbye. Bahkan zaman sekarang perempuan lebih galak. Dulu perempuan takut cerai. Zaman sekarang yang cut-loss banyak, perempuan yang cut-loss. Bahkan negara-negara maju banyak orang udah tidak mengutamakan harus menikah. Tapi tentu ini bukan tujuan. Menikah tidak menikah itu bukan ukuran. Ukurannya pandangan kita benar. Bagi yang berminat dalam hal ini, baca tulisan Suhu semua dalam Mustika Batin. Dan itu harus bisa berdialog, ditanyakan pada diri sendiri. Secara simpel dikatakan agar kita bisa keluar dari penjara hati atau debu-debu perintah batin kita. Buya Nisan Ai. Atau dikatakan lebih gampang lagi, orang-orang yang ingin gembira dan bahagia tidak boleh kekurangan akan kebajikan.
penyebab keberuntungan dan kebahagiaan. Itu tercatat dalam Omni Coaching, 不可以少三根福的意念. Anda ingin keluar dari kondisi penderitaan, harus mampu. Untuk mampu itulah kita kenal dengan kata-kata siu kensi, melatih diri dan jalankan hidup, menambahkan karma baik. Teman-teman saudara yang berbahagia, pandang benar harus dimiliki setiap orang. Kemudian harus diwujudkan dengan pola hidup kita yang benar. Pola hidup manusia itu dipengaruhi dengan pikirannya sendiri. Itu persepsi. Ingat, ukuran benar bukan pandangan pendapat orang lain, melainkan tanya pada diri kita sendiri. Apakah aku sudah hidupnya gembira dan bahagia? Bila belum, mesti bangkit kekuatan sehingga cahaya kebudayaan dalam jiwa kita muncul. Itulah disebut Fukwang Sutra Pendidikan. Bila pandangan hidup kita sudah benar, jalan hidup kita menjadi tegar dan kuat. Kita mampu kita mampu menghadapi tantangan hidup dan kehidupan ini. Makin bertambah umur, kita makin berkesempatan, makin oke. Oleh karena itulah diluruskan dulu pandangan hidup kita harus benar. Ingat, ukuran benar bukan pendapat orang lain. Suhu, ukuran yang paling gampang apa sih disebut benar? Gampang. Keluar dan ke dalam. Keluar kita nggak boleh makin miskin, nggak boleh bokeh. Ke dalam kita mesti makin tenang dan tenteram. Sampai para arahat menyampaikan pesan Buddha kepada kita. Beresin kita punya hati. Minimal beresin hati kita, jangan suka ngurusin orang lain. Ngurusinlah diri kita sendiri. Bagaimana hati kita bisa gembira? Gembira dulu baru bisa suci. Gembira aja belum mau suci. Dan itu mesti diwujudkan dalam perbuatan. Perbuatan jangan membuat hidup kita jalannya makin sempit. Maksudnya jangan berbuat jahat dong. Lu jangan bohongin orang dong, jalan hidup lu makin sempit lu. Makin gak banyak orang percaya lu. Jangan kepengen milik orang lain dong. Kalau lu kepengen milik orang lain, lu jadi apa? Nggak ada yang berani berteman sama lu. Tapi yang utama, tadi yang sudah bacakan ayat ini, kita jiwa mesti kuat, gak berani melangkah dengan pasti. Jangan ikut-ikutan orang lain. Ukurannya diri kita sendiri. Tiap hari senyum, sukacita, menabur kebaikan. Lakukanlah kewajibanmu dengan senang hati. Belajar tersenyum.
Untuk itulah pandangan benar diperlukan. Suhu stop ceramah di sini. Silakan kalau Anda ingin bertanya. Setiap orang dalam dirinya itu ada kekuatan Buddha. Sayang kekuatan Buddhanya itu tertimbun di dalam debu-debu pandangan salah. Untuk itulah kita nyencing, kita perkuat batin kita, tapi hidup kita kan nggak cukup dalam sembahyang. Ada perbuatan sehari-hari kita yang harus kita jalankan kewajiban kita dengan senang hati. Apalagi tantangan hidup di depan mata ini makin sulit keuangan. Harus kita bisa hemat dong. Harus kita bisa manage dong keuangan kita. Nggak boleh sama dengan orang lain. Intinya bagaimana kita keluar dari penderitaan hati kita, keluar dari kerangkeng rintangan batin kita, penjara hati kita. Sayang ya, ada guru begini baik, ini Anda nggak mau menggali, bertanya jawab. Sayang. Kalau memang belum mau bertanya jawab, perkuat batin aja dengan sembahyang. Tapi suruh khawatir, sembahyangnya mah kuat, pakainya belum bisa. Akhirnya apa? Diomelin orang lu, sembahyang lu kuat lu, tapi kok hidup lu gak berubah-berubah. Ya, Ada dua pertanyaan. silakan. Pertama, kalau bikin kebaktian tapi kurang bagus ada pandangan. Baik, kita mau kebaktian itu udah satu poin. Kita mau jadi pemimpin kebaktian, tambah poinnya. Tapi dalam proses melaksanakannya itu kita belum bisa fokus. Ada nggak pahala? Ada tetap, cuma nggak full dapetnya. Nggak full, tetap ada pahala. Semua orang pasti mengalami up down. Ada pahalanya, cuma nggak bisa full. Jadi bisa konsentrasi 10 menit ya 10 menit pahalanya. Yang penting apa? Kita tetap teguh jalani kebaktian. Ingat, nilai itu bukan orang yang berikan, melainkan nanti proses perkembangan batin kita. Terus yang kedua, Kalau pukul MUI boleh tukar tangan atau tidak? pukul MUI boleh tukar tangan juga. Jawabannya tergantung Anda sendiri. Kalau butuh tukar tangan ya tukar tangan. Ingat, ukuran benar tuh diri sendiri. Isu kalau kita salah dalam mimpin gitu, kita pukul kancingnya salah atau pukul kakinya salah, terus itu kita dapat karma buruk atau enggak sih? Pengertian karma buruk itu apa? Kalau kita pukulnya salah, nilai kita aja angkanya nggak sempurna. Kalau namanya dapat karma buruk, kalau kita jadi pengacau, nggak jadi pengacau ya nggak apa-apa. Bukan apa-apa, bukan berarti nggak membangkitkan tekad belajar. Tetap mesti belajar. Apalagi kita tahu, oh di sini kita salah, lain kali jangan.
Bahkan cara praktek kita diajari Pak itu di depan juga kita ngomong maaf kita salah tadi. Nanti aku koreksi kembali. Itu namanya santuy. Menyesal dan bertaubat tidak dilakukan lagi. Karena keluar dari kampung menderita, kita menderita ukuran pasti kita sudah sampai level menderita baru kita sadar tuh di mana. Begini, nomor satu kita ngomong yang kita ngerti dulu. Yang kita ngerti itu perasaan kita susah. Levelnya sampai di mana? Kembali lagi pada diri kita. Kita udah usaha gak atasin. Ketiga, yang paling penting, mesti cari sebab deritanya itu. Mesti tahu. Deritanya itu mesti tahu. Misalnya, kita mesti pakai ukuran supaya bisa jelas komunikasi. Kita mau beliin barang yang terbaik untuk anak kita. Kalau kita belum mampu gimana? Jangan merasa menderita. Paling kita ngomong apa cuma bisa kasihnya ini. Sisanya nanti kamu yang berjuang. Gak gampang dikuliku kehidupan. Itu ukurannya mesti diri sendiri. Kalau yang dinamakan sampai levelnya menderitanya, puncaknya itu kalau dia udah putus asa. Dan itu gak boleh. Kalau udah sampai tingkat begitu, kita mesti belajar break, istirahat dulu. Jangan dipaksain. Udah jenuh nanti. Siu-siu. Dan itu perlu lagi pembahasan secara mendalam. Jangan sedikit-dikit kita cari alasan untuk istirahat. Silakan, bagus ditanyain hal-hal begini. Biar ada kepastian. Aku udah lakukan semua yang terbaik. Kenapa nasibku masih belum berubah? Itu berarti apa? Dia belum paham. Yang namanya nasib, perjalanan nasib itu ada karma dulu dan karma sekarang. Kalau karma dulunya kita tekornya banyak, gak apa-apa, bayar utangnya, jalanin. Yang penting, utakan berbuat bodoh lagi, utakan berbuat jahat lagi. Maka datang hari esokan cerah kembali tulisan subuh itu mesti direnungkan. Nomor satu apa? Aku yakin padamu muda. Jadi jangan yakinnya sama dukun. Jangan yakinnya sama orang lokhong. Jangan yakinnya kepada omongan siapa saja. Ajaran kebenaran tetap abadi. Memang ajaran mulia itu abadi. Lu mau duit, gak ada hokinya bagaimana bisa dapat? Yang bisa apa? Dilakukan penghematan. Kalau lagi belum mampu, yang ngikut orang aja jadi karyawan gak apa-apa. Taat dong dengan aturan main kerja. Jangan mau kita sama seperti orang lain, nggak boleh. Bahkan bahasa Mandarin itu hebat.
kita diingetin zenki, zenshisi, lu suka banding-bandingkan diri lu dengan orang lain, lu bisa muntah darah, lu bisa mati berdiri lu, nggak boleh. Nah orang pikniknya ke Jumbo, ya kita cukup pikniknya ke Bogor aja, tetap juga namanya piknik. Orang pikniknya naik pesawat, kita ngegantung aja naik bis ke samping. Jangan gengsi, mau sama seperti dia. Berat badan lu aja kalah, dia lu gemuk begini, mau sama kayak dia kan gak bisa. Manusia nggak boleh dibanding. Maka kita mesti bisa keluar dari penjara hati kita. Apa sih penjara hati kita? Keluar dari pandangan orang. Orang ngomong apa urusan dia, mulutnya gak sewa sama kita kok. Yang penting apa? Aku tahu apa yang aku lakukan. Kayak dia anaknya. Kamu mau nanya apa? Kamu suka mikir, suka tahu. Maka ada apa yang mau ditanya itu? Mikir bagus, ngelamun jangan. Apa bedanya semua ngelamun sama mikir? Beda. Kalau mikir ada tepinya, ada questionnya. Kalau ngelamun udah terbatas, dia muter jalan terus. Ngelamun tuh namanya dibawa oleh perasaan dia. Sampai kitab suci bilang apa? Mung Wan Tao ini, lu hayalan itu. Kalau suruh ngomong yang kasar ya. Tak boleh mu. Kadang kita berpikiran Su, kita berpandangan kalau itu adalah yang terbaik buat orang itu, tapi padahal harusnya enggak. Orang itu, iya. Ngapain urusan orang itu? Oh, jadi biarin aja Su ya. Kan kayak misalnya saya Nggak bisa buat dong. mama saya Su, misalnya buat mama saya sebaiknya jangan kasih mama saya minum kayak sirup atau apa, saya marah-marahin gitu Su. Cuman kan itu buat kebaikan dia Su, tapi dia mau gitu. Ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi turutin aja Su. Bukan turutin, jangan dibeliin dong. Jadi kita kesannya kayak ngurus orang lain, tapi pengennya buat lebih kebaikan dia gitu Su. Iya tentu. Mak, gua nggak beliin lu sirup, gua mintanya sirup, gua nggak beliin. Marah-marah sih. Hah? Jadi kayak ngerasanya kayak nggak sayang gitu. Nah, itu bukan sayang, itu namanya gua nggak mau ngejeblosin lu mak. Nanti kaki lu dipotong-potong lu mak. Iya, orang kencing manis lu bolong lu kakinya dipotong-potong. Nggak mau gua. Aku jadi penyebab kamu dipotong, aku nggak mau. Kalau nggak dibeliin kayak gimana ya Su, kayak ada yang Alah, kayak gitu udah kamu lagi nyanyi, suaranya lagi jelek. Iya. Itu mesti jelas, makanya pandangan itu mesti benar. Coba lo nonton nggak film itu orang berhenti narkoba diapain? Diikat. Soalnya apa? Dia lagi sakau naik, itu dia lagi gak tahan, tapi sakaunya nanti lagi turun. Tenang dia. Nggak ada orang mati karena sakau. Yang ada dia jenut-jenutin kepala tuh, dia bakal mati. Makanya mesti diketit. Orang lagi sakau begitu, bisa ambil pisau bunuh orang nih. Orang lagi sakau itu lagi ngeplay begitu. Rumah lu ada barang apa juga dijual sama dia. Kayak gitu mesti diikat, dikerangkeng. Aku kerangkeng kamu karena aku sayang kamu. Gitu dong bilangnya. Iya. Mereka rumahnya kencing manis, minta manis lo kasih. takut kencing manis tuh kalau dikasih terus. Iya jangan kasih dong. Gitu.
misalnya makan durian, pakai sedikit aja nih makan. Jadi ganjar dikasih, rasain aja. Memang kalau orang punya pandang benar mesti tegas dan jelas. Coba. Lagi karma buruk suruh datang orang ngomongin apapun juga mau gua kagak ladenin. Buat apa gue jelasin? Diamin aja, dia mau salah paham tuh pendapat dia. Makanya orang punya pandangan hidup benar, umat Buddha mesti tegas dan jelas nih hidup ini sebenarnya buat apa sih? Hidup bukan buat susah loh. Hidup buat ngakak, ketawa kan. Gitu. Ya, dah. Semoga dah beruntung dan bahagia. Jangan lupa khotbah suhu ini hari keluar dari penjara hati dengan ilmu pandangan benar. Kemudian yang namanya benar bukan ukuran orang lain, ukuran diri kita sendiri. Apakah begini lebih enak? Kalau makin miskin berarti pandangan kita salah, mesti dirubah. Terus sampai ada bunuh diri. Sudah nyesel banget tuh, padahal orangnya sering dengar khotbah suhu, tapi pertanyaannya suka aneh-aneh akhirnya tuh. Bakar pakai bensin mati itu yang dulu siapa itu? Begitu dia kebakar ketakutan mau nangis. Ada yang suka lu dikasih tanya, dia suka nanya ini yang aneh-aneh. Menyesal sungguh benernya punya umat model kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau berdialog, nggak mau terbuka ngomongnya ke suhu. Jangan pakai alasan anak kecil deh. Suhu dia sibuk, gua sibuk urusan apa malu? Urusan lu kan ada perlu ya lu mesti ngomong dong. Suhu gak ada perlu, ya pasti suhu layanin. Jangan gua layanin ternyata perlunya apa? Perlunya bikin gua bingung, yang gak bisa dong. Itu punya barometer, mesti punya ukuran kita sendiri, yaitu pandangan hidup kita harus benar. Kalau pandangan hidup kita benar, nggak mungkin kita makin bertambah umur makin miskin. Nggak mungkin itu. Kita nengok di Wira, kan banyak yang lebih kaya, deketin dong dia, layanin dong dia. Sementara jadi pesuruh nggak apa-apa. Asal apa? Bagiannya jelas. Itu begitu. Ya, sisi iman komitohos. Jangan peduli ngomongan orang, yang penting kita berasa itu benar. Kalau ada yang mau ikut